Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahuddin dengan NIM 20410101036. Nah, di sini saya akan membahas tentang kasus broken home sebagai contoh permasalahan dalam teori belajar behavioristik. Sebelum kita melaju ke permasalahan tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari teori belajar behavioristik itu dan juga ciri-cirinya. Oke, yang pertama pengertian teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini adalah sebuah teori belajar dan pembelajaran yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik sendiri itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, seperti contoh meminta maaf. Kemudian yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dan juga ciri-ciri teori belajar behavioristik, marilah kita lanjut kepada kasus broken home sebagai contoh permasalahan dalam teori belajar behavioristik ini. Nah, ada sebuah cerita dari seorang anak yang tidak diperdulikan oleh orang tuanya dan dia juga jarang mendapatkan perhatian juga kasih sayang dari orang tuanya tersebut. Karena ibunya sibuk bekerja, sedangkan bapaknya setiap hari pergi berjudi dan juga minum minuman keras. Dan di saat orang tuanya di rumah, pasti mereka hanya sibuk bertengkar. Sehingga waktu untuk bersama anaknya itu tidak ada. Mereka lebih mementingkan egonya sendiri daripada memperdulikan anaknya. Kemudian lama-kelamaan melihat sikap dari orang tuanya yang seperti itu membuat jiwa anak tersebut tertekan, sehingga anak yang tadinya pendiam, jarang keluar rumah, tutur katanya sopan dan patuh kepada orang tua malah menjadi sebaliknya, yaitu menjadi anak yang nakal, suka keluar dan keluyuran sampai malam, suka mengkonsumsi minuman keras, suka membantah orang tua dan tutur katanya menjadi kasar. Hal tersebut juga berdampak dalam proses belajar anak itu. Nah, di mana dalam proses pembelajaran di sekolah, anak tersebut hanya bisa melamun dan tidak memperhatikan guru yang sedang menerangkan pelajaran. Nah, semua itu tidak lain dan tidak bukan dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku orang tuanya yang tidak memperdulikan dia lagi, sehingga perilaku anaknya menjadi menyimpang. Karena dimana yang kita ketahui, lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kali karakter dan tingkah laku anak dibentuk, dan juga tempat pertama kali anak mendapatkan pembelajaran. Jika orang tuanya mencontohkan hal yang baik kepada anaknya sejak dini, maka anaknya pun akan mengikuti hal baik tersebut. Tetapi begitu juga sebaliknya, jika orang tua mencontohkan hal yang tidak baik kepada anaknya, maka anak juga akan mengikuti hal yang tidak baik tersebut. Jadi masalah orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya dan mereka memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya sehingga membuat perilaku anaknya menjadi menyimpang. Hal ini pun berkaitan dengan teori behavioristik, di mana perkembangan perilaku anak dipengaruhi oleh rangsangan yang diterimanya, baik itu dari lingkungan sekitar dan dari orang tuanya yang tidak baik, sehingga menimbulkan respon negatif dari anaknya.
Jika lingkungan dan orang tuanya memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang penuh kepada si anak, dan selalu mengajarkan atau mencontohkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya, maka sikap dan tingkah laku anak akan tetap terkontrol, sehingga anak akan memberikan respon yang positif terhadap rangsangan yang dia terima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.